Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang benda langit. Nah, benda langit itu apa sih? Benda langit adalah semua benda yang berada di luar angkasa dan dapat dilihat dari bumi, baik pada siang hari maupun malam hari. Benda langit diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Nah, macam-macam benda langit itu ada matahari, ada bulan, lalu ada bintang, ada komet, lalu ada asteroid dan meteor, terus planet-planet. Nah, yang pertama tuh ada matahari. Matahari itu apa sih? Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya dan memancarkan cahaya serta panas sendiri. Ciri-ciri matahari itu yang pertama tuh memiliki cahaya dan panas sendiri. Yang kedua berukuran sangat besar. Yang ketiga berada di pusat tata surya, dan yang terakhir itu yang keempat dikelilingi oleh planet-planet. Dan matahari memiliki manfaat. Nah, yang pertama itu memberikan cahaya dan panas bagi bumi. Matahari memancarkan cahaya yang membuat bumi menjadi terang dan panas yang membuat suhu bumi hangat. Tanpa cahaya dan panas dari matahari, bumi akan gelap, sangat dingin, dan tidak dapat ditinggali makhluk hidup. Yang kedua, membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Dalam proses ini, tumbuhan membutuhkan kayak cahaya matahari, air, karbon dioksida. Dengan bantuan cahaya matahari, tumbuhan dapat menghasilkan makanan dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Lalu menjadi sumber energi alami. Matahari merupakan sumber energi alami terbesar di bumi. Energi matahari dimanfaatkan untuk menjemur pakaian, lalu mengeringkan hasil panen, terus pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi matahari bersifat ramah lingkungan dan tidak akan habis. Terus menentukan terjadinya siang dan malam. Bumi berputar pada porosnya. Bagian bumi yang menghadap matahari mengalami siang hari. Bagian bumi yang membelakangi matahari mengalami malam hari. Nah, jadi adanya siang dan malam terjadi karena cahaya matahari dan perputaran bumi. Yang selanjutnya, bulan. Nah, pengertian bulan itu adalah satelit alami bumi yang mengelilingi bumi dan tidak memiliki cahaya sendiri. Nah, bulan memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu tidak memancarkan cahaya sendiri. Yang kedua, cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Terus yang ketiga, bentuknya terlihat berubah-ubah kayak pas bulan gitu. Lalu yang terakhir mengelilingi bumi. Nah, manfaatnya bulan itu adalah menerangi bumi pada malam hari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan cahaya matahari. Pantulan cahaya tersebut membuat malam hari tidak sepenuhnya gelap, sehingga membantu manusia dan makhluk hidup lain untuk beraktivitas di malam hari. Lalu menyebabkan pasang surut air laut. Gaya tarik bulan terhadap bumi menyebabkan air laut naik dan turun, yang disebut pasang surut. Saat air laut naik disebut pasang, saat air laut turun disebut surut. Pasang surut air laut bermanfaat bagi nelayan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Terus yang ketiga, digunakan sebagai penentu kalender. Peredaran bulan mengelilingi bumi digunakan sebagai dasar kalender bulan hijrah gitu. Satu kali peredaran bulan menghasilkan perubahan bentuk bulan pas bulan gitu ya, yang digunakan untuk menentukan yang pertama itu awal bulan, terus yang kedua hari besar keagamaan, yang ketiga penanggalan tertentu gitu.
Yang selanjutnya di sini ada bintang. Bintang itu adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Nah, ciri-ciri bintangnya itu adalah memiliki cahaya sendiri, terus jumlahnya sangat banyak, terlihat berkelip di malam hari, terus ukurannya sangat besar. Nah, manfaatnya bintang itu adalah yang pertama, sebagai penunjuk arah sejak zaman dahulu. Sejak dahulu, manusia menggunakan bintang sebagai penunjuk arah perjalanan, terutama saat berlayar atau berjalan di malam hari. Contohnya, bintang utara digunakan untuk mengetahui arah utara, sehingga membantu menentukan arah mata angin ketika belum ada kompas. Lalu yang kedua, membantu menentukan waktu dan musim. Pergerakan dan posisi bintang di langit dapat digunakan untuk mengetahui waktu dan pergantian musim. Pada zaman dahulu, petani mengamati kemunculan bintang tertentu untuk menentukan waktu bercocok tanam dan panen. Dan yang ketiga, menambah keindahan langit malam. Bintang yang berkelip-kelip di langit malam membuat langit terlihat indah dan menakjubkan. Keindahan bintang juga dapat menumbuhkan rasa kagum, ketenangan, dan syukur terhadap ciptaan Tuhan. Yang selanjutnya, planet-planet. Nah, pengertian planet itu adalah benda langit yang mengelilingi matahari dan tidak memiliki cahaya sendiri. Nah, nama-nama planet itu ada 8. Yang pertama itu Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari dan berukuran kecil. Yang kedua, Venus, planet paling terang dan sering disebut bintang fajar. Yang ketiga, Bumi, planet tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, Mars, disebut planet merah karena permukaannya berwarna kemerahan. Yang kelima, Jupiter, planet terbesar dalam tata surya. Yang keenam, Saturnus, planet yang memiliki cincin yang sangat indah. Yang ketujuh, Uranus, planet berwarna kebiruan dan berputar dengan posisi miring. Yang kedelapan, Neptunus, planet terjauh dari matahari dan sangat dingin. Ciri-ciri planet itu tidak memancarkan cahaya sendiri, bergerak mengelilingi matahari, lalu bentuknya bulat, memiliki lintasan tetap gitu tuh. Nah, manfaat planet itu yang pertama, bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup, terus menjaga keseimbangan tata surya, selanjutnya menjadi objek penelitian ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya juga itu ada komet. Komet itu adalah benda langit yang tersusun dari es dan debu serta memiliki ekor bercahaya dan mendekati matahari. Nah, komet juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki ekor bercahaya, lalu bergerak mengelilingi matahari dan juga terlihat pada waktu tertentu. Komet juga memiliki manfaat. Yang pertama itu menjadi bahan penelitian luar angkasa. Komet dipelajari oleh para ilmuwan untuk mengetahui isi dan karakteristik benda langit. Dengan meneliti komet, ilmuwan dapat mengetahui bahan penyusunan seperti es, debu, dan gas, serta bagaimana komet bergerak mengelilingi matahari. Lalu yang kedua, membantu ilmuwan memahami pembentukan tata surya. Komet dianggap sebagai sisa-sisa pembentukan tata surya yang masih tersimpan sejak zaman dahulu. Dengan mempelajari komet, ilmuwan dapat mengetahui bagaimana tata surya terbentuk, bagaimana planet-planet muncul, dan bagaimana kondisi ruang angkasa pada masa awal terbentuknya tata surya. Yang selanjutnya itu asteroid dan meteor.
Asteroid adalah batuan besar di luar angkasa yang mengelilingi matahari. Nah, asteroid itu merupakan bongkahan batu yang ukurannya lebih kecil dari planet. Sebagian besar asteroid berada di antara planet Mars dan Jupiter. Asteroid tidak memiliki cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi matahari seperti planet, tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Nah, yang meteornya itu adalah benda langit kecil yang masuk ke atmosfer bumi dan terbakar. Nah, penjelasannya, meteor berasal dari benda kecil di luar angkasa. Saat meteor masuk ke atmosfer bumi, ia terbakar karena gesekan dengan udara, sehingga terlihat seperti cahaya melintas di langit yang sering disebut bintang jatuh. Kebanyakan meteor habis terbakar sebelum mencapai permukaan bumi. Nah, ciri-cirinya itu ukurannya lebih kecil dari planet. Terus asteroid banyak ditemukan di antara Mars dan Jupiter. Nah, meteor sering disebut bintang jatuh. Nah, manfaatnya itu menambah pengetahuan tentang luar angkasa. Terus yang kedua, menjadi objek penelitian astronomi. Nah, jadi kesimpulannya, benda langit adalah semua benda yang berada di luar bumi dan ada di ruang angkasa, seperti matahari, bulan, bintang, planet, komet, asteroid, dan meteor. Setiap benda langit memiliki ciri-ciri dan manfaat masing-masing, serta berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Dengan mempelajari benda langit, kita dapat lebih mengenal alam semesta dan menumbuhkan rasa kagum serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.